Nah, adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Kita akan belajar dengan kelas 11. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Yang kedua, memahami kesetaraan. Yang ketiga, memahami perbedaan dan kesetaraan antar kelompok. Yang keempat, memahami relasi antar kelompok yang tercipta dari keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat maupun publik. Kita di pembelajaran ini sudah memasuki semester pertama. Baik, adik-adik, tahukah kamu tentang partikularisme sosial? Nah, partikularisme kelompok atau sosial diartikan sebagai keberagaman dalam masyarakat sehingga melahirkan masyarakat yang majemuk. Menurut Furnival, bahwa kelompok yang majemuk itu secara fisik akan terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah satuan politik. Jadi, termasuk juga bahwa kelompok sosial ini dibedakan tanpa juga mengkelas-kelaskan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, hanya sebatas dikelompokkan saja. Nanti kita akan pelajari bagaimana bentuk-bentuk kelompok. Selanjutnya, tahukah kamu tentang struktur sosial? Nah, secara umum, struktur sosial merupakan suatu pola hubungan sosial antara individu yang membentuk suatu kelompok di dalam lingkungan masyarakat. Nah, untuk cara-cara memperoleh status, yang pertama ada ascribe status, ada assignment status, dan juga yang ketiga ada assign status. Ascribe didapatkan karena keluarganya punya jabatan. Kalau yang kedua, assign didapatkan karena pendidikannya. Yang ketiga, assign didapatkan karena punya jasa pahlawan. Nah, untuk yang pertama ini didapatkan secara otomatis. Jadi kalau misalkan ayahnya adalah raja, anaknya pun disebut sebagai anak raja. Berikutnya, tahukah kamu tentang diferensiasi sosial? Nah, pengertian diferensiasi sosial di sini diartikan bahwa menunjuk pada klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar atau sejajar. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial adalah yang pertama, masyarakat itu dibedakan dari adanya ras atau warna kulit. Yang ada di dalam masyarakat adalah ras Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Negroid. Nah, di sini tidak ada yang lebih tinggi statusnya, hanya dibedakan saja. Kemudian yang kedua ada diferensiasi profesi. Kalau kita lihat di masyarakat ada kuli bangunan, ada guru, ada dokter, ada supir angkot, masinis, pilot, dan lain-lain. Kemudian, tahukah kamu tentang stratifikasi sosial? Nah, anak-anak, di dalam masyarakat itu terdapat penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas. Kalau tadi tidak kelas, tidak ada yang lebih tinggi, sekarang ada. Nah, ini contohnya adalah stratifikasi sosial yang membagi masyarakat menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Karena apa? Karena semua dibedakan dari kemampuan, harta, dan perannya masing-masing. Sebagai contoh, kuli bangunan dan juga dokter. Nah, ini refleksi adik-adik. Jadi dari setiap video kita kali ini, inilah refleksi yang bisa kakak siapkan untuk adik-adik semua. Silahkan dipelajari. Yang pertama menurut struktur sosial, yang kedua ada diferensiasi sosial dan artinya, yang ketiga ada stratifikasi sosial. Mudah-mudahan nanti refleksi ini bisa diterapkan di ketika belajar di kelas bersama guru. Baik adik-adik, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.